Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Arianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan kunyit putih Curcuma jodiera Rock yang diinokulasi fungsi Mycorrhiza herbuscola hasil isolasi dari Rhizosphere Hostnetedia Sphaerotheca Stat. Tujuan penelitian kunyit putih. Pada kajian pertumbuhan kunyit Curcuma jodiera Rock yang diinokulasi dengan arbuskular jalan mycorrhiza diisolasi dari Rhizosphere stungkek dilakukan dari Maret hingga Agustus 2013 di Rumah Kawat dan di Fisiologi Tumbuhan Laboratorium Jurusan Biologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan kunyit putih yang diinokulasi dengan beberapa dosis AM. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan kontrol dan 4 ulangan. Dosis inokulasi adalah 10G tanaman FMA-B, 20G tanaman AMFC, 30G, AMF tanaman D, 40G, FMA tanaman E, 50G tanaman F. Hasil menunjukkan bahwa inokulasi FMA tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, daun lebar, dan berat kering kunyit. Infeksi akar tertinggi adalah 30 gram per tanaman atau 74,83%. Umumnya tanaman kunyit memiliki ketergantungan pada inokulasi FMA dengan jumlah yang kurang dan cukup kriteria HAPT dan Manjunat. Rimpang dari kunyit putih ini dapat digunakan sebagai obat penambah nafsu makan, penangkal racun, penurun panas tubuh, mengobati gatal-gatal, bronkitis, hingga radang yang disebabkan oleh luka. Produksi kunyit di Indonesia mencapai 30.707 ton pada tahun 2003. Usaha peningkatan produksi tanaman tidak terlepas dari penggunaan pupuk, salah satunya adalah penggunaan pupuk hayati. Fungsi Mycorrhiza arbuscola atau FMA adalah jamur yang populer karena kemampuan asosiasinya yang luas. Metode penelitian. Tempat penelitian yang digunakan adalah Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Rumah Kawat Jurusan Biologi Universitas Andalas. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Maret sampai Agustus 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen memakai rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit, kunyit, dan pasir. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Rata-rata pertambahan tinggi jumlah daun, lebar daun tanaman kunyit putih yang diinokulasi dengan beberapa dosis FMA setelah 12 minggu pengamatan yang dilihat 2 minggu sekali. Bisa kita lihat pada tabel perlakuan tanpa inokulasi, rata-rata pertumbuhan tinggi tanamannya adalah 12,33 cm. Rata-rata pertumbuhan jumlah daunnya 1,7 helai, rata-rata pertambahan lebar daunnya 0,9 cm. Dan pada perlakuan 10 gram inokulasi, rata-rata pertambahan tinggi tanamannya 13,70 cm, jumlah daunnya 0,6 helai, lebar daunnya 0,9 cm. Pada perlakuan 20 gram inokulasi bisa kita lihat tinggi tanamannya adalah 12,13 cm, jumlah daunnya 0,5 helai, lebar daunnya 0,8 cm. Pada perlakuan 30 gram inokulasi, tinggi tanamannya 16,88 cm, jumlah daunnya 1,8 helai, lebar daunnya 0,7 cm. Pada perlakuan 40 gram inokulasi, tinggi tanamannya 16,38 cm, jumlah daunnya 1,7 helai, lebar daunnya 0,7 cm. Dan pada perlakuan 50 gram inokulasi, tinggi tanamannya dapat kita lihat 17,60 cm, jumlah daunnya
1,7 helai, lebar daunnya 0,9 helai cm. Bisa kita lihat terjadi penurunan rata-rata pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun. Penurunan ini terjadi karena penambahan dosis FMA hingga 50 gram per playbag belum mampu memberi sumbangan hara ke tanaman inang, dikarenakan FMA membutuhkan proses yang cukup lama untuk menginfeksi akar tanaman kunyit. Selanjutnya, bobot kering tanaman kunyit yang diinokulasi dengan beberapa dosis FMA setelah 12 minggu pengamatan yang dilihat 2 minggu sekali. Bisa kita lihat perlakuan tanpa inokulasi, berat kering daunnya 0,88 gram, sedangkan berat kering rimpangnya adalah 2,64 gram. Pada perlakuan 10 gram inokulasi, berat kering daunnya adalah 1,04 gram, berat kering rimpangnya adalah 2,87 gram. Pada perlakuan 20 gram inokulasi, berat kering daunnya adalah 0,9 gram, berat kering rimpangnya adalah 2,66 gram. Pada perlakuan 30 gram inokulasi, berat kering daunnya adalah 1,00 gram, berat rimpangnya adalah 2,86 gram. Pada perlakuan 40 gram inokulasi, berat keringnya adalah 1,13 gram, berat kering rimpangnya adalah 2,82 gram. Sedangkan pada 50 gram inokulasi, berat daun keringnya adalah 1,07 gram, berat kering rimpangnya adalah 2,99 gram. Bisa kita lihat pada tabel, rata-rata berat kering daun dan berat kering rimpang memberikan hasil yang tidak berbeda nyata. Ternyata hal ini karena penambahan dosis FMA tidak berperan nyata pada pertumbuhan tinggi tanaman, lebar daun, dan jumlah daun, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai berat kering dari daun dan rimpang tanaman kunyit. Beberapa dosis atau perlakuan FMA menunjukkan kriteria sedang dan tinggi. Kriteria infeksi FMA yang tinggi terjadi pada penambahan 10 gram, 30 gram, dan 50 gram dengan persentase tertinggi ditunjukkan oleh Selanjutnya, persentase derajat infeksi FMA pada akar tanaman kunyit putih. Bisa kita lihat pada tabel, perlakuan tanpa inokulasi, persentase derajat infeksinya 27,33 cm, kriterianya sedang. Pada perlakuan 10 gram per tanaman, persentase derajat infeksinya 60,37%, kriterianya tinggi. Pada perlakuan 20 gram per tanaman, presentasi derajat infeksinya 47,22%, sedangkan kriterianya sedang. 30 gram per tanaman, persentase derajat infeksinya 74,83%, kriterianya tinggi. Sedangkan pada perlakuan 40 gram per tanaman, persentase derajat infeksinya 48,21%, kriterianya sedang. Sedangkan pada perlakuan 50 gram per tanaman, persentase derajat infeksinya adalah 62,13%, kriterianya tinggi. Ketergantungan tanaman kunyit putih terhadap inokulasi FMA hasil osilasi Isosphere Horstetia spicifera Stat. Bisa kita lihat pada tabel, perlakuan B pada mycorrhizal defensi adalah 23,78%, kriterianya kurang. Perlakuan C pada mycorrhizal defensi 15,51%, kriterianya kurang. Perlakuan D mycorrhizal defensi 46,42 cm, kriterianya cukup. Perlakuan E mycorrhizal defensinya 21,87%, kriterianya kurang.
Pada perlakuan F, mycorrhizal defensi 27,38%, kriterianya cukup. Bisa kita lihat pada tabel, perlakuan yang baik pada ketergantungan tanaman kunyit ini adalah perlakuan D dan perlakuan F. Akar tanaman kunyit yang terinfeksi FMA. Bisa kita lihat pada gambar, bagian A ini adalah hifa dan bagian B ini adalah veskula. Terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pertumbuhan tanaman kunyit, Curcuma jodia Roxb. Jadi kesimpulannya adalah inokulasi FMA Indigenous Rhizosphere Horstedia spifera stud hingga dosis 50 gram tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi, jumlah daun, lebar daun, dan bobot kering. Inokulan FMA hasil isolusi dari Rhizosphere Horstedia spifera stud dengan kunyit putih menunjukkan adanya kompatibilitas, namun belum memberi pertumbuhan yang signifikan terhadap tanaman kunyit setelah 12 minggu pengamatan. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.